hal yang dilakukan pertama ketika berjumpa dengan istri-istrinya, Nabi itu mencium dan membelainya. Ya sekali lagi, kalau di rumah saya ada CCTV, saya pasti bisa melihatkan contohnya lah. Itu saya sudah sering dilakukan. Kedelapan, apa yang romantisme Nabi kepada istri-istrinya? Ada istilah ladies first. Ada satu istilah ladies first di mana ladies first itu menunjukkan seorang laki-laki memberikan posisi kepada perempuan dengan sangat luar biasa. Menempatkan istri dengan sangat luar biasa. Bagaimana? Ini ceritanya sama. Ini ceritanya diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis ketika perjalanan pulang penaklukan dalam perang Khaybar. Kharajna ilal Madinati. Qala fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, kami pulang menuju Madinah. Dan aku berkata, Anas bin Malik berkata, fara'aitu Rasulullah sallallahu yuhawi laha wara'ahu bi'aba'atin. Aku melihat, kata Anas, Rasulullah menyiapkan tempat duduk Sofiyah di belakangnya dengan kain. Artinya Rasulullah menyiapkan posisi duduk untuk Siti Sofiyah ketika pulang dari Khaybar. Artinya Rasulullah sangat memperlakukan seorang istri dengan sangat baik, sangat luar biasa. Summa yajlisu 'inda ba'irihi fayadau rukbatahu fatadau Sofiyatu rijlaha ala rukbatihi hatta tarkaba. Kemudian Rasulullah duduk di dekat unta. Bukan naik unta, tapi duduk di dekat unta dan memposisikan lututnya. Ya kalau mungkin jongkok lah, semacam jongkok, kemudian lututnya itu dipersiapkan. Lantas Sofiyah meletakkan kakinya di lutut beliau hingga naik ke unta. Ini sangat luar biasa. Rasulullah memposisikan. Jadi ketika Nabi dengan Nabi itu sangat memperlakukan Sofiyah ketika agar menaiki unta sampai segitunya. Ya, lamun kita tirulah sedikit-sedikit kita mau mau berangkat dengan motor, ya perilakukan istri kita dengan baik. Ayo silakan naik, kalau bisa dipangku lamun teu berat tahu. Jangan bentak-bentak istri. Ini sudah dicontoh. Jadi Rasulullah sangat benar-benar memuliakan, menghargai seorang istri. 9. Rasulullah senang memberikan panggilan khusus untuk istri-istrinya. Yang paling populer kepada Siti Aisyah. Dengan panggilan manjanya, ya Khumairo, wahai yang kemerah-merahan. Padahal dalam riwayat tadi selain ya Khumairo, Siti Aisyah juga sering dipanggil ya Uwais. Ya Aish. Ya Aisyah itu adalah panggilan Siti Aisyah ketika kecil. Mungkin panggilan ketika kerunyu-unyu nak. Itu memang sangat menyenangkan istri. Sangat. Kalau saya kepada istri saya sering bercanda dengan panggilan-panggilan kajol. Karena kita sama-sama penyuka Bollywood. Jadi bisa romantisme itu dengan menggunakan panggilan-panggilan yang kita berdua sukai. Sama tak Nabi juga. Ketika Nabi memanggil Aisyah dengan kalimat ya Khumairo, Nabi karena memang sangat senang, karena memang sangat cinta, sangat sayang, juga sangat tahu apa yang disukai oleh Aisyah, dan Aisyah pun sangat berbahagia. Sangat bahagia. Ya Khumairo itu wahai yang kemerah-merahan pipinya. Ini banyaklah tafsir-tafsirnya. Ini diriwayatkan dalam Ibnu Majah 2465, An-Nasai
kemudian At-Tabrani dan lain sebagainya. 10. Mengantar istri. Nah, mengantar istri. Jadi ulah alim lamun dipiwarang nganterkeun ku istri. Bagaimana? Diriwayatkan dari Ali bin Husain. Ini terekam dalam hadis riwayat Bukhari 1897. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wa indahu azwajuhu. Nabi itu pada saat itu Nabi sedang berada di masjid, kemudian istri-istrinya ada di dekatnya. Faruhna, kemudian mereka pulang. Faqala li Sofiyah binti Huyai la ta'jali hatta ansorifa maki. Ketika istri-istrinya pulang, Rasulullah berkata kepada Sofiyah, jangan buru-buru agar aku bisa pulang bersamamu. Kaheula atuh urang dianterkeun ku abdi. Ini luar biasa. Ulah kalaki yeuh. Jiga sorangan atuh enggak. Itu bukan keromantisan. Justru diantar. Pak pangajapkeun mamah mangga pantes. Pak ngajemputkeun mangga. Ya mana sih dititah ngajemput? Segala alasan. Api-api itu dibaca WA. Kudu ditelepon. Bari itu diangkat. Luar biasa. Ini kita sangat jauh romantisme dengan Nabi itu. Kemudian 11. Nah, ini ya. Ini nih. Mengajak istri keluar kota. Ini perlu. Mengajak istri keluar kota, traveling. Jadi sesekali istri itu harus diajak jalan-jalan. Ulah diantep bisi bulukan. Lebar, gelis-gelis. Ini juga terekam. Bagaimana Nabi membawa istri-istrinya jalan-jalan ke kota. Ini sama diriwayatkan oleh Siti Aisyah dalam riwayat hadis Bukhari nomor 2404 dan Imam Muslim 4974. Bagaimana? Karena Rasulullah SAW idza arada safaron aqra baina nisa'i. Ketika Nabi ingin melaksanakan perjalanan, Nabi selalu mengundi istri-istrinya. Artinya siapa nih istri-istri yang bakal ayeuna diajak jalan. Kemudian fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Siapapun istri yang memenangkan undian tersebut, Nabi pasti jalan dengan istri tersebut. Traveling. 12. Berbincang bersama istri di luar jalan malam-malam bersama. Berbincang-bincang di suasana malam bersama istri. Itu kan sangat indah. Sangat indah. Bagaimana? Ini terekam dalam hadis Bukhari nomor hadis 4810. Dan Imam Muslim nomor hadis 4477. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana bilaili saro ma'a Aisyata yatahaddatsu. Nabi Muhammad ketika malam hari berjalan-jalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang dengannya. Pantas. Sangat romantis. Mungkin sambil melihat bulan, sambil melihat bintang, sambil berdendang-dendang. Ke-13, mengajak istri makan di luar. Nah, mengajak istri makan di luar. Penting. Ini penting. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Hibban 5301, Abu Ya'la nomor 3261 dan juga Imam Darimi 2119. Seorang laki-laki Persia yang merupakan tetangga Nabi mempunyai kuah kaldu paling sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi. Lantas mengundangnya untuk makan.
Sedangkan Aisyah berada di samping Nabi. Kemudian Nabi berkata, yang ini bagaimana? Ini menunjuk Aisyah dan berkata, tidak. Kemudian memberi isyarat kepadanya, bagaimana dengan yang ini? Dia berkata, tidak. Kemudian Nabi memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, ini bersamaku. Kemudian ia berkata, iya. Artinya ketika Nabi, ini hadis menerangkan Nabi diundang makan oleh seorang sahabat dari Persia. Kemudian Nabi bertanya dulu kepada istri, kumaha iya? Ketika Aisyah menjawab tidak, Nabi tidak memaksakan. Enggak seperti itu. Kumaha apa iya? Enggak mau. Kalau yang ini ya boleh. Itulah perilaku romantisme Nabi. Ke-14, menenangkan amarah istri dengan cara unik. Menenangkan amarah istri dengan cara unik. Itu kan dalam syair Siti Aisyah ada kalimat, bila dia marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Apakah betul demikian? Ini terekam dalam dalam hadis Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah nomor 454 meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, kana idza godobat Aisyah arokan Nabi SAW bi anfiha. Ketika Aisyah marah, Nabi selalu mencubit hidungnya dan berkata, ya Uwais, wahai Uwais. Jadi ketika menenangkan istri itu Nabi tidak dengan marah, tidak dengan membentak, tetapi justru dengan bermanja, mencubit hidungnya dan mengatakan kalimat-kalimat yang disenangi oleh istrinya. Jadi pantas, hei kajol atos atuh, kan pantas gitu. Sayang sudahlah, sambil gitu. Itu karena memang hati perempuan itu sensitif, dan kita perlu mengerti. Nah, itulah sedikit gambaran keromantisan Nabi yang terekam dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para kubaro, para pembesar muhaddisin. Dan ternyata kita perlu belajar bahwa benar sosok Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang sangat luar biasa di semua tempat, di hadapan siapapun, dalam setiap keadaan apapun, termasuk dalam rumah tangga. Artinya, saya kalau bisa berkata, tidak ada sebetulnya suami yang susis, suami sieun istri itu tidak ada. Yang ada adalah suami yang menghargai istrinya dan mengerti akan apa yang dimau istrinya. Menarik, saya ingin mengutip dalam pelaksanaan social distancing ini, ada satu nasihat dari Ketua PW GP Ansor Jawa Barat, sahabat Denny Ahmad Haidar. Kurang lebih seperti ini, au kama qala, sahabat, jika surgamu masih terdengar piring pecah yang dilempar, maka inilah kesempatan untuk memperbaiki. Mari kita belajar memperbaiki, membangun keromantisan dengan istri, mencoba lebih dalam memahami istri, karena memang Nabi pun demikian, memberikan contoh bagaimana Nabi menghargai dan melakukan hal-hal yang romantis, tentu saja agar tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga benar-benar terucap dalam lisan kita, baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.